Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, untuk berkumpul bersama teman-teman, yang mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita tetap dapat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salat bering salam tak lupa kita curahkan pada suri tauladan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pemimpin terbaik, sosok pemimpin revolusioner yang telah membawa kita dari masa ke masa sampai ke masa globalisasi seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dakwah Aisyah di era digital. Kita hidup di era digital saat ini, kita mendapatkan informasi dari berbagai hal. Banyak informasi yang kita terima, yang mana informasi tersebut bisa memberikan berbagai manfaat dan juga bisa memberikan tantangan kepada kita semua. Perkembangan teknologi saat ini memberikan berbagai manfaat dan juga kemudahan kepada kita. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kemudahan teknologi sekarang itu dibarengi juga dengan berbagai tantangan yang hadir di kehidupan kita saat ini. Tantangan tersebut baik berupa hoax, ujaran kebencian, konten-konten yang bersifat pornografi, dan juga konten-konten yang menjauhkan diri kita dari nilai-nilai agama Islam. Disinilah peran Aisyah sebagai organisasi dakwah wanita yang berkomitmen untuk senantiasa mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dari ayat ini kita dituntut hendaklah untuk berdakwah dengan cara yang ma'ruf dan berdakwah untuk mengingatkan dari hal-hal yang munkar. Sebagaimana juga terdapat di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Du'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan dengan pengajaran yang baik. Di dalam ayat ini kita ditegaskan untuk berdakwah dengan dakwah yang bijaksana, dengan dakwah yang santun, dan dengan dakwah yang penuh dengan kasih sayang. Begitu juga bagaimana kita ketika berdakwah di media sosial. Aisyah dituntut untuk berdakwah dengan hal-hal yang baik. Peran dakwah Aisyah di era digital yang pertama adalah menyebarkan konten yang bernilai-nilai Islami. Konten apa saja yang kita bisa buat? Konten-konten yang mendatangkan hal-hal yang bermanfaat, konten-konten yang mengajak orang pada kebaikan, konten-konten yang bersifat edukatif, dan konten-konten tersebut dapat mengingatkan manusia bahwa tempat berpulang kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Konten yang kita buat dalam hitungan detik akan sampai ke mana saja tanpa batas waktu dan juga tanpa batas jarak. Yang kedua yaitu Aisyah sebagai pelopor literasi digital. Aisyah sebagai madrasatul ula, orang yang pertama kali mengajarkan pendidikan kepada seorang anak, orang yang mengajarkan pertama kali kepada seseorang bahwa Aisyah berperan mengedukasi masyarakat bagaimana cara memilah informasi yang benar, bagaimana cara memilah informasi yang sesuai fakta, dan bagaimana cara memilah informasi yang hoax atau informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Hal ini juga berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, seorang fasik datang kepadamu membawa berita, maka
telitilah kebenarannya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa sebelum kita menerima suatu informasi, maka kita harus mentabayun terlebih dahulu. Jangan sampai informasi yang kita terima itu adalah informasi yang tidak benar adanya, informasi yang mengajak kita pada kesalahan dan menjauhkan kita dari nilai-nilai Islam. Era sekarang ini banyak informasi yang kita terima. Peran Aisyah selanjutnya yaitu Aisyah sebagai penangkal informasi negatif, meluruskan berita hoax dan berita kebohongan yang ada di masyarakat atau yang tersebar luas di media sosial. Maka Aisyah harus mengedukasi masyarakat atau mengedukasi masyarakat sekitar mengenai berita hoax yang ada dan telah tersebar tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk menjadi manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Strategi dakwah Aisyah di era digital sekarang ini ada berbagai hal. Yang pertama, membuat konten dakwah yang bersifat mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Konten-konten tersebut harus memenuhi media sosial agar media sosial tidak hanya dipenuhi dengan konten-konten yang bersifat negatif, tapi dipenuhi juga dengan konten-konten yang mengajak kepada kebaikan dan mengajak kepada kebenaran. Yang kedua, menggunakan video pendek yang lebih menarik dan banyak dinikmati. Kalangan muda atau generasi muda sekarang lebih banyak menyukai video pendek atau konten-konten yang pendek. Maka ada baiknya kita membuat konten pendek yang menarik dan mengedukasi, sehingga tidak hanya konten pendek yang bersifat negatif saja yang tersebar, tapi konten pendek yang bersifat positif dan mengajak kepada kebaikan itu juga akan memenuhi media sosial. Yang selanjutnya yaitu mengadakan pengajian online. Dengan kecanggihan digital sekarang, masyarakat dan kita sebagai Aisyah bisa mengadakan pengajian secara online. Maka pengajian tidak hanya berada di mimbar, tidak hanya berada di masjid atau berada di musola. Maka pengajian bisa dilakukan secara daring atau secara online. Hanya menggunakan paket dan hanya menggunakan HP ataupun laptop kita bisa mengadakan pengajian. Maka seseorang yang sibuk kegiatannya, yang tidak punya waktu untuk keluar rumah, tetap bisa mendengarkan ajaran-ajaran kebaikan, seruan-seruan kebaikan untuk mengingatkan diri bahwa diri ini adalah manusia yang lemah dan perlu untuk senantiasa mendengarkan kajian. Yang selanjutnya yaitu membuat podcast Islami. Sekarang ini kalau kita membuka media sosial seperti YouTube, Facebook, dan berbagai hal, maka banyak sekali podcast-podcast yang mengajak kepada hal-hal yang negatif, hal-hal yang mengandung unsur sara, hal-hal yang mengajak pada pertentangan. Maka kita hadirkan podcast-podcast yang mengajak kepada kebaikan, podcast yang mengingatkan manusia untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengedukasi keluarga, teman terdekat, dan orang yang kita cintai tentang pentingnya bermedia sosial dan bijaknya bermedia sosial dengan baik dan juga benar. Karena seseorang yang salah dalam bermedia sosial, salah dalam menyebarkan informasi yang tidak benar, maka dia pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai Aisyah, kita sebagai Madrasatul Ula perlu memberikan peringatan, perlu mengajak kebaikan untuk mengajak kepada bermedia sosial dengan bijak dan bermedia sosial dengan baik. Kiranya demikianlah dakwah yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa bijak dalam bermedia sosial, bisa memberikan manfaat sebagai Aisyah yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mengajak manusia untuk menjauhi hal-hal yang mungkar. Semoga dengan hadirnya media sosial kita bisa mengambil manfaat, bahwa bermedia sosial bukan mendatangkan hal-hal yang mudarat, tapi dengan bermedia sosial kita juga bisa berdakwah secara menyeluruh, bisa berdakwah tanpa kenal batas waktu, dan bisa berdakwah tanpa mengenal jarak. Dengan adanya media sosial bisa memudahkan kita untuk menginformasikan hal-hal kebaikan, untuk menginformasikan hal-hal yang bisa mengajak kepada kebaikan-kebaikan bagi semua umat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini.
Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.